Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao, Raja Iblis. Apakah kamu yakin kamu sebagus itu? Ning Keiwei menatapnya dengan dingin dengan cibiran di wajahnya. Yunxiao mengangkat kepalanya, dan kilatan dingin berkedip di matanya saat dia berkata, "Wanita, aku bisa melihat bahwa kekuatanmu tidak buruk, jadilah hambaku, dan aku akan memberimu kemuliaan tertinggi." Pa, Yunxiao tiba-tiba merasakan kekuatan besar datang ke arahnya dan menamparkan wajahnya, dia segera dikirim terbang dan menghantam dinding ruang rahasia, berteriak kesakitan, dia tidak tahu terbuat dari bahan apa ruang rahasia ini, tetapi sebenarnya tidak ada jejaknya sama sekali. Sialan, kamu yang tidak tahu berterima kasih. Saya Suanji. Pa, ledakan. Dia dikirim terbang lagi, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, dia masih tersentak pusing. Pukulan ke tubuh fisiknya masih baik-baik saja, tetapi kuncinya adalah sebagai Master Iblis tertinggi, dia telah ditampar oleh wanita ini secara berturut-turut, pukulan ke jiwanya tak terlukiskan, dan dia tidak bisa tetap tenang. Sialan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Yunxiao meraung ganas dan membubung ke langit, segera memanggil bentuk Dharma Iblisnya, dengan 3 kepala dan 6 lengan, dia mengeluarkan 6 senjata tingkat mendalam, yang bahkan lebih kuat dari bentuk Dharma tubuh emas Yunxiao. Ning Keiwei menatapnya dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya mengangkat tangannya dan telapak tangan besar terbentuk di udara dan membanting ke bawah. Alam tak terbatas, kelabang iblis. Ledakan. Dharma Iblis diaktifkan sepenuhnya, tetapi masih tidak bisa memblokir satu telapak tangan pun, itu dikirim terbang lagi dan menabrak dinding, namun, kali ini, penyok kecil tertinggal di dinding. Kamu ibu, berhentilah memukulku. Pa, wawa, binatang, pa. Beberapa jam kemudian, dinding ruang rahasia penuh dengan lubang, tetapi sepertinya ada kekuatan aneh yang terus-menerus memperbaikinya. Wajah Yunxiao telah ditampar ke melon musim dingin, dan matanya merah dan dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Ditampar oleh wanita seperti ini, penghinaan ini tidak akan pernah hilang dalam hidup ini. Ning Keiwei tampak lelah, dia berhenti dan berkata, "Baiklah, katakan padaku siapa kamu, dan ada apa dengan kondisi Yunxiao." Petik 2. Yunxiao pusing karena tamparan itu, dan dia bahkan tidak bisa berdiri diam, seolah-olah ada melon musim dingin di lehernya. Kamu tidak senang tentang itu. Wajah Ning Keiwei menjadi dingin dan dia mengangkat tangannya untuk memukulnya lagi. Jangan pukul aku akan bicara, aku akan bicara. Yunxiao berkata dengan suara serak, benar-benar menyerah, matanya merah, dan dia tampak sangat sedih, ini lebih buruk daripada membunuhnya, jadi dia segera mengatakan yang sebenarnya tentang situasinya. Ning Keiwei tercengang, dia tidak menyangka bahwa hal sebesar itu akan terjadi di Boneyard, dan Yunxiao akan memiliki pertemuan dan cerita yang kebetulan. Lalu, bagaimana aku bisa memurnikanmu sepenuhnya? Tanyanya setelah beberapa saat merenung. Hati Yunxiao bergetar saat dia berkata dengan marah, pertanyaanmu terlalu banyak. Jika Anda punya nyali, bunuh saya, aku tidak akan memberitahumu bahkan jika kamu menamparku sampai mati. Ning Keiwei tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut darinya, sebuah cahaya melintas di tangannya, dan tongkat itu muncul, dia meletakkan tongkat kerajaan di tanah dengan dentang, kemudian, dia membuat segel tangan dan menutup matanya, untuk menghangatkan aroma waktu, siapa yang menantikannya, dan siapa yang menunggu siapa. Petik 2. Saat puisi itu dibacakan, cahaya lembut bersinar, dan emosi samar mengalir di ruang rahasia. Perasaan ini sepertinya memiliki bentuk, warna, dan kehangatan, seperti tetesan air yang mengalir dalam ruang dan waktu. Yunxiao tertegun sejenak, kemudian, kehangatan menyembur keluar dari jiwanya, dan dia merasakan kenyamanan dan perasaan halus yang tak terlukiskan, dia jatuh ke dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri, membiarkan perasaan itu mengalir melalui tubuhnya. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi cerah, seberkas cahaya melesat keluar dari tubuhnya, itu sejernih awan perak dan menerangi ruang rahasia. Ning Keiwei tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan heran, apakah ini cahaya tubuh Dewa Tao Wu?
Berapa banyak rahasia yang dimiliki anak ini? Saat cahaya bulan terbit, bola-bola kecil yang bercahaya mulai muncul dari tubuhnya dan membentuk lingkaran di sekelilingnya, mereka beresonansi dengan cahaya. Mutiara bulan dari Laut Timur. Ning Keiwei tercengang, dia segera mengenali manik-manik kecil ini, total ada 19 di antaranya, di bawah cahaya tubuh ilahi, mereka perlahan mulai menunjukkan pemandangan aneh. Apa yang terjadi dengan Ying Luo ini? Bahkan dengan kekuatannya sebagai kaisar bela diri bintang 9, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, pemandangan di depannya ternyata adalah peta laut malam berbintang, di bawah langit yang penuh bintang, air laut memeluk cahaya bintang, cahaya dan air berbaur satu sama lain, berubah menjadi sinar cahaya lembut dan indah yang beriak di ombak yang kasar. Polanya masih berubah, dan bulan yang cerah terbit dari laut biru yang dalam. Bulan yang cerah di atas laut, waktu yang sama di seluruh dunia. Cahaya bulan meluap dan lautan sunyi dan jauh, pada saat ini, sebenarnya ada banjir orang-orang naga yang datang ke darat dan meneteskan air mata ke arah bulan, yang berubah menjadi mutiara. Bulan di lautan memiliki air mata, lapangan biru hangat dan asap keluar dari giok. Ning Keiwei terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, dikabarkan bahwa mengumpulkan 24 mutiara bulan di Laut Timur dapat menciptakan pemandangan 24 jembatan yang diterangi cahaya bulan, sepertinya rumor itu benar, tubuh ilahi seperti itu dengan kekuatan pemurnian yang sangat kuat, mungkin ini adalah cara untuk menahan penghalang iblis. Karena mutiara tidak lengkap, fenomena itu mulai menjadi kacau setelah berevolusi, kekuatan pemurnian menghilang saat fenomena itu menghilang, cahaya tubuh ilahi berangsur-angsur menyebar juga, dan 19 mutiara bulan Samudra Timur terbang ke tubuhnya. Kamu akhirnya bangun. Ning Keiwei menghela nafas lega, di bawah kekuatan pemurnian fenomena aneh itu, pola iblis hitam di tubuh Yun Xiao surut, dan dia membuka matanya. Gelombang kekuatan asal mengalir melalui tubuhnya dan langsung menerobos ke tingkat bela diri bintang 7 Supreme, itu terus mendaki sampai mencapai puncak tertinggi bela diri bintang 7. Yun Xiao mengerutkan kening, dan dari sudut matanya, dia segera melihat sejumlah besar inti esensi di ruang rahasia, wajahnya berbinar dengan kegembiraan saat dia membuat segel tangan, dan semua inti esensi segera terbang ke udara seperti kacang. Dia melakukan beberapa segel mantra dengan kedua tangan dan menggunakan satu keterampilan penciptaan Qi untuk menyerap energi spiritual dengan gila-gilaan. Inti primordial disempurnakan dari batu primordial kelas tertinggi, dan kemurniannya bahkan lebih tinggi daripada batu primordial kelas tertinggi, itu tidak bisa dibentuk secara alami, dan hanya bisa dibentuk oleh kekuatan Super Soul dan teknik pemurnian alkemis, itu adalah Qi primordial yang solid, yang sangat berharga. Hanya orang kuat berstatus seperti Ning Keiwei yang memenuhi syarat dan memiliki sumber keuangan untuk menikmatinya tanpa batas, tetapi pada saat ini, dia merasa sedikit sedih melihat Yun Xiao melahapnya seperti itu. Cahaya kemajuan akhirnya menyala, dan belenggu yang mulia bela diri bintang 7 ditembus tanpa ketegangan di bawah masuknya energi unsur dalam jumlah besar. Haha, tertinggi bela diri bintang 8, dia tidak jauh dari menjadi tertinggi bela diri. Yun Xiao tertawa, dia jelas dalam suasana hati yang sangat baik, dan dia merasa semakin dekat dan dekat dengan puncak. Ning Qiu memuji, dengan kekuatan tempur yang telah kamu tunjukkan, kamu mendekati penguasa bela diri bintang 6, jika Anda menambahkan murid bulan, teknik pedang, dan kekuatan tubuh ilahi Anda, saya khawatir Anda akan memiliki kekuatan pertempuran kaisar bela diri bintang 6. Terima kasih, Yang Mulia. Yun Xiao tersenyum, terima kasih. Ning Keiwei mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan mencela, tidak perlu terlalu sopan padaku, kamu bisa memanggilku Bibi. Yun Xiao menyeka keringatnya karena malu dan berkata, Kian, nama hanyalah bentuk alamat, aku tidak suka memanggilmu seperti itu, jadi aku hanya akan memanggilmu Nona Keiwei, Kian. Saudara perempuan di masa lalu, sekarang dia bahkan tidak bisa memanggil bibinya. Kalau begitu lakukan apa yang kamu inginkan. Ning Keiwei tidak keberatan dan berkata, kamu memiliki terlalu banyak rahasia padamu, dan aku tidak ingin sampai ke dasarnya, namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda tidak dapat menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah, di jalur bela diri Dao, fokuslah pada satu hal,
aku ingat bahwa ayahmu memiliki seorang murid yang berspesialisasi dalam seni tinju, dia hanya berlatih satu tinju Vajra dalam hidupnya dan juga mencapai prestasi besar, dia memusatkan semua pikirannya pada satu titik, jadi prestasi masa depannya dalam seni bela diri tidak akan terbatas. Di sisi lain, berbagai metode Anda mempesona, dan pertumbuhan masa depan Anda mungkin lebih bergelombang. Terima kasih atas pengingat Anda, Nona Keiwei, kata Yun Xiao, ada banyak hal yang tidak bisa tidak saya lakukan, saya tidak punya pilihan selain membiarkan alam mengambil jalannya. Ning Keiwei tersenyum dan berkata, ya, cara alam adalah cara yang benar, bakat Anda tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, pencapaian masa depan Anda pasti akan melampaui ayah Anda dan saya, dan Anda bahkan mungkin bisa menerobos ke keadaan abadi yang halus. Beberapa pikiran saya yang tetap mungkin menghasilkan efek sebaliknya, jadi Anda harus mempertimbangkannya sendiri. Tiba-tiba, ekspresinya berubah serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, ada iblis di tubuhmu, dan bukan ide yang baik untuk mengandalkan keberuntungan untuk menekannya. Saya ingin tahu apakah Anda dapat sepenuhnya menekannya dengan mengumpulkan 24 mutiara bulan dari Laut Timur dan membentuk fenomena tubuh ilahi yang lengkap. Iblis itu bukan makhluk biasa, kata Yun Xiao, masih ada beberapa waktu sebelum pembukaan planet ini, saya berencana pergi ke kota Haiti di pantai Laut Timur untuk mencoba keberuntungan saya dan melihat apakah saya dapat mengumpulkan semua 24 mutiara bulan. Ya, selain kota bulan merah, tempat di mana mutiara bulan kemungkinan besar akan muncul adalah kota Haiti. Pada dasarnya, semua produk dari Laut Cina Timur di dunia berasal dari sana. Apakah kamu ingin aku mengirim seseorang untuk pergi denganmu? Tidak perlu, saya hanya akan membeli sesuatu. Dahi Yun Xiao berlumuran keringat dingin, Ning Keiwei terlalu peduli padanya. Ning Keiwei sepertinya telah membaca pikirannya, dia tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu memiliki pikiran apapun, belum lagi ayahmu dan aku adalah teman baik, aku juga memiliki masalah penting yang mungkin aku butuhkan bantuanmu. Yun Xiao mengerutkan kening dan berteriak kaget, jangan. Tapi bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang bahkan wanita Yue pun sakit kepala? Dia tampak seolah-olah dia takut pada harimau dan dengan tegas menolak. Apakah kamu tahu apa itu? Ning Keiwei tertawa. Yun Xiao mendengus dan memutar matanya saat dia berkata, apalagi itu? Itu hanya muridmu yang berharga. Ning Keiwei terkekeh dan merapikan rambutnya, kamu benar-benar pintar, Ruobing adalah masalah yang berbeda, karena Anda sangat bertekad, kita akan membicarakannya nanti, yang ingin saya minta dari Anda bukanlah masalah ini, tetapi, Neonid. Wajahnya langsung berubah serius saat dia menatap Yun Xiao tanpa berkedip. Hati Yun Xiao bergetar saat dia bertanya, apa sebenarnya Aegirin itu? Ia sebenarnya memiliki sifat iblis yang hebat sehingga dapat membuat Tuan Kota Bulan Merah kehilangan akal sehatnya dan menghilang. Ning Keiwei berkata, saya tidak yakin tentang asal-usul Aegirin, jika Anda ingin mengetahuinya, Anda harus terlebih dahulu menghilangkan kekuatan aneh di atasnya. Saya harap setelah Anda mengumpulkan semua mutiara bulan di Laut Timur, Anda dapat mencoba menggunakan fenomena tubuh ilahi Anda, tapi kamu harus berada di bawah perlindunganku, jika tidak, itu akan terlalu berbahaya. Ada terlalu banyak hal aneh di dunia ini, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, saya belum pernah mendengar tentang Aegirin ini sebelumnya. Dia menghela nafas dengan emosi, tapi itu terdengar aneh bagi Ning Keiwei. Dia berpikir dalam hati bahwa akan tidak normal jika dia mendengarnya di usia yang begitu muda. Dia berkata, ayahku mendapatkan Aegirin ini dari pegunungan Tiandang. Apa? Yun Xiao terkejut, dan matanya bersinar saat dia berteriak ngeri, pegunungan Tiandang, zona terlarang bela diri. Ning Keiwei juga tampak serius dan berkata, ada banyak area terlarang di alam bela diri surgawi, tetapi pegunungan Tiandang jelas merupakan yang paling berbahaya, bahkan ayahmu meninggal di sana. Dia berkata dengan ekspresi sedih, tetapi beberapa warrior telah berkultivasi secara ekstrim dan tidak dapat menerobos, mereka ingin pergi ke area terlarang ini untuk mencari peluang. Ayahmu benar-benar terlalu muda, dia tidak perlu terburu-buru, ayah saya adalah salah satu yang lebih beruntung, dia berhasil melarikan diri tanpa cedera dan bahkan membawa kembali potongan Aegirin ini. Aku juga pernah mendengarnya, kata Yun Xiao serius, ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan Anda dapat dengan mudah kehilangan nyawa jika Anda tidak berhati-hati. Ning Keiwei berkata,
Saya khawatir satu-satunya cara untuk mengetahui asal-usul Aegirin adalah pegunungan Tiandang. Saya hanya berharap menemukan beberapa petunjuk dari batu itu dan menemukan ayah saya. Kamu harus mengembalikan Aegirin ini kepadaku sebelum kita pergi ke akhir zaman. Bukannya aku pelit dengan itu, tapi aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Yun Xiao mengangguk dengan hati-hati. Aegirin berbaring dengan tenang di tablet alam ilahinya, jadi tidak mungkin ada yang terjadi padanya. Ning Keiwei berkata, aku akan mengirimmu ke tempat teleportasi. Kamu mengungkapkan terlalu banyak harta. Jika saya memberitahu dunia bahwa dantian Anda rusak, saya khawatir banyak orang akan memiliki ide tentang Anda. Ingat liontin giok yang kuberikan padamu. Jika Anda dalam bahaya, hancurkan saja. Petik 2. Mereka berdua meninggalkan ruang rahasia dan terbang langsung ke formasi teleportasi. Karena pembukaan akhir waktu, jumlah orang di Kota Bulan Merah tidak berkurang tetapi meningkat setelah pertarungan untuk acara pasangan. Itu semakin ramai. Area teleportasi juga penuh sesak dengan orang-orang untuk menjaga ketertiban. Pada dasarnya, hanya orang yang masuk dan tidak keluar. Kedatangan keduanya langsung menarik perhatian orang banyak. Penjaga itu terkejut saat melihat mereka berdua. Dia dengan cepat menghampiri mereka, dan seseorang bahkan pergi untuk melapor kepada penanggung jawab. Segera, seorang pria terbang dan membungkuk, "Salam, Lady Keiwei." "Salam, Tuan Muda Yun Xiao." "Apa, Tuan Muda Yun Xiao?" "Li Yun Xiao." Suara ini segera membangkitkan 1000 gelombang, dan semua orang berhenti di jalur mereka dan menoleh untuk melihat. Mereka mungkin tidak tahu siapa Ning Keiwei, tetapi mereka tidak akan pernah tidak tahu siapa Yun Xiao. Nama ini, yang seperti bintang, menjadi bintang baru paling mempesona di ranah seni bela diri surgawi dalam semalam. "Apakah Heli Yun Xiao? Kamu memang tuan muda tampan dari sekte aliran angin, tapi kamu adalah pemuda yang cantik." Bintang nomor 1 yang sedang naik daun. Meskipun dia hanya kehormatan bela diri, dia adalah tertinggi bela diri sejati. Ini dia, itu dia. Saya telah menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mata kepala sendiri hari itu, dan hidup ini sudah cukup bagi saya. Tapi ku dengar dantiannya sudah rusak, bagaimana dia pulih begitu cepat? Petik 2. Anak ini telah mendapatkan martabat umat manusia, jadi tentu saja, Kota Bulan Merah telah menuangkan semua jenis harta alam ke dalam dirinya untuk menyembuhkannya, tapi tidak peduli apa, dantianku rusak, dan hidupku hancur. Sayang sekali surga cemburu pada yang berbakat. Akan lebih baik jika dihancurkan, kalau tidak, dengan keberadaan jenius seperti itu, bagaimana kamu dan aku bisa bertahan? Ada berbagai macam suara, yang sebagian besar adalah seruan dan desahan, sementara yang lain meratap dan mencibir. Sekelompok gadis muda berkumpul di kejauhan, mereka tampaknya adalah murid dari beberapa sekte. Sekelompok orang berteriak ke arah mereka dengan sekuat tenaga, semua jenis suara bersemangat naik dan turun, mata mereka berubah menjadi hati, dan tubuh mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Ya ampun, saya tidak percaya saya melihat Li Yun Xiao dengan mata kepala sendiri. Apakah saya sedang bermimpi? Petik 2. Sangat tampan. Bisakah saya naik dan meminta tanda tangannya? Akankah dia menolakku? Aku sangat gugup. Siapa wanita tua di sampingnya? Mungkinkah dia menyukai obbasan semacam ini? Ya Tuhan, suara-suara ini secara alami tidak bisa lepas dari telinga Ning Keiwei. Wajahnya menjadi gelap, dan dia menatap dingin ke arah sekelompok gadis. Tiba-tiba, sekelompok gadis itu gemetar ketakutan dan tidak berani berbicara. Ning Keiwei berkata kepada penanggung jawab, "Kota Haiti." Orang yang bertanggung jawab segera mengerti, dan dia buru-buru menghentikan semua layanan teleportasi untuk membuka koordinat ke kota Haiti bagi Yun Xiao untuk memotong antrian. "Tuan Muda Yun Xiao, tolong." Orang yang bertanggung jawab juga sangat penasaran, dan dia menatap Yun Xiao beberapa kali lagi. Bagaimanapun, pada saat ini, pemuda itu sudah menjadi sosok legendaris. Yun Xiao tidak peduli dengan penampilan kerumunan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ning Keiwei, dia melangkah ke susunan teleportasi, seberkas cahaya melintas, dan terowongan luar angkasa dibuka, yang segera menghilang dari Kota Bulan Merah. Begitu dia pergi, semua orang mengalihkan pandangan mereka dan mulai berdiskusi. "Nyonya Keiwei, apakah Anda punya perintah lain?" Orang yang bertanggung jawab membungkuk. "Mulai hari ini," kata Ning Keiwei, "sampai hari Yun Xiao kembali,
putuskan semua teleportasi ke kota Haiti dan kota-kota terdekat. Ini Bian. Orang yang bertanggung jawab hanya tertegun sejenak sebelum dia segera menjawab, ya. Meskipun dia memiliki keraguan, itu bukan sesuatu yang bisa dia tanyakan dengan santai pada levelnya. Ning Keiwei melakukan ini untuk melindungi Yun Xiao. Bagaimanapun, dia memiliki banyak harta karun dalam pertempuran hari itu, dan tidak ada yang akan percaya bahwa tidak ada yang memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang dia. Namun, selama dia bisa memotong teleportasi ke kota Haiti, dia setidaknya bisa menunda waktu. Mereka yang ingin melacaknya harus mengambil rute yang sangat panjang dan berteleportasi melalui kota-kota lain. Berita tentang kemunculan Yun Xiao yang tiba-tiba di lokasi teleportasi menyebar seperti api di seluruh kota. Benar saja, banyak orang yang ingin mengikutinya ke kota Haiti, dan jumlah orang yang keluar dari situs teleportasi melonjak. Saat Yun Xiao tersapu oleh kekuatan spasial, dia segera melihat jalan keluar yang cerah, yang telah terguncang. Dia terkejut menemukan bahwa dia telah mendarat di sebuah pulau. Sejauh matanya bisa melihat, ada kota pesisir tidak jauh dari situ. Pulau ini adalah tempat titik teleportasi berada, dan dikelilingi oleh penghalang untuk melindunginya. Ada juga beberapa kehormatan bela diri yang tersembunyi di kehampaan untuk dikembangkan, dan pada saat yang sama, mereka bertanggung jawab atas pertahanan pulau. Antara pulau dan kota, ada jembatan yang panjangnya lebih dari 10 mil. Bagaimanapun, sebagian besar orang di benua itu adalah manusia biasa. Sebagai perbandingan, pembudidaya yang bisa terbang sangat jarang. Yun Xiao melompat dan tiba di atas kota dalam beberapa saat. Tiba-tiba, teriakan keras datang dari penjaga gerbang. Dia melihat ke langit dan berkata, "Siapa yang terbang? Turun." Itu adalah Yun Xiao. Dia sedikit mengernyit, karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu banyak prajurit lain juga terjun ke dalam kehampaan untuk bersembunyi. Mungkinkah penerbangan gelap itu bisa melakukannya, tetapi penerbangan cerah tidak bisa. Namun, dia masih asing dengan tempat ini, jadi dia hanya bisa turun dan masuk melalui pintu utama. Ketika sekelompok penjaga melihatnya, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut dan waspada, berkata, "Pertama kali di kota Haiti." Meskipun tempat ini disebut kota, tempat ini lebih makmur dan luas daripada kebanyakan kota. Yun Xiao sedikit mengangguk. Tidak ada penerbangan yang diizinkan di kota Haiti, kamu akan menanggung konsekuensinya jika kamu ditemukan. Salah satu penjaga berkata, tapi, kata Yun Xiao dengan ketidakpuasan, saya dengan jelas merasakan bahwa banyak orang telah menyelinap ke dalam kehampaan, mengapa saya tidak melihat konsekuensi apapun bagi mereka? Petik 2. Penjaga itu terkejut, dia memandang Yun Xiao dari atas ke bawah dan berkata dengan hati-hati, jika saya mungkin begitu lancang untuk menanyakan tingkat kultivasi tuan muda. Para penjaga ini hanyalah penguasa bela diri, dan bahkan orang yang bertanggung jawab hanyalah kaisar bela diri. Tampaknya tingkat keseluruhan seniman bela diri di kota Haiti tidak terlalu tinggi. Yun Xiao segera menekan basis kultivasinya dan mengungkapkan basis kultivasinya sebagai kaisar bela diri bintang 8. Penjaga itu terkejut dan buru-buru berkata, ternyata kamu adalah kaisar bela diri bintang 8, tidak heran. Penjaga itu tersenyum pahit dan berkata, orang-orang yang telah melarikan diri ke kota dalam kehampaan jauh lebih kuat daripada penjaga kota as. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Aturan di kota hanya efektif untuk seniman bela diri di bawah alam kaisar bela diri. Tidak ada yang akan peduli dengan mereka setelah mereka mencapai alam 7 rasi bintang. Namun, para penguasa di atas pangkat kaisar bela diri juga akan memberikan wajah pada aturan kota dan masuk secara diam-diam. Mereka tidak akan terbang secara terbuka untuk mempermalukan kita. Jadi begitulah adanya. Yun Xiao melirik manusia dan prajurit tingkat rendah di sekitarnya dan berkata, saya harus membayar untuk memasuki kota. Tentu saja Anda tidak membutuhkannya, tuanku. Penjaga itu dengan cepat menjawab, dia dengan cepat membuat beberapa gerakan tangan untuk mengundangnya masuk. Yun Xiao mengangguk dan melangkah ke kota. Itu adalah tempat yang ramai, dan udaranya dipenuhi dengan bau garam. Meskipun kota Haiti bukanlah kota seni bela diri, itu adalah kota ekonomi. Hampir semua produk dari Laut Timur diangkut dari sini, sehingga menarik perhatian semua kamar dagang utama. Cepat, ayo pergi ke perusahaan dagang Tianyuan untuk menonton pertunjukan. Ada duel antar warriors. Apa yang bisa dilihat? Ada duel setiap hari di kota.
dan beberapa orang mati setiap hari, saya bosan dengan itu. Kali ini berbeda, saya mendengar bahwa itu adalah Li Yunxiao, yang terkuat di dunia di antara bintang-bintang yang sedang naik daun, melawan Raja Suku Laut. Apa, Yunxiao ada di sini? Jangan berbohong padaku. Iya, bagaimana aku berani berbohong padamu? Sekarang, semua orang di kota akan pergi ke perusahaan perdagangan Tianyuan, jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan bisa melihatnya. Ya Tuhan, pembudidaya nomor 1 di antara generasi muda umat manusia. Pergi, pergi, cepat pergi. Salah satu pembudidaya yang sedang minum dengan santai dihasut oleh temannya, dan mereka berdua terbang ke satu arah. Yunxiao tercengang, dia melangkah maju dan hendak bertanya. Prajurit itu melihatnya menghalangi jalan dan langsung menamparnya dengan telapak tangannya, berteriak, bergerak. Jika kamu menundaku menonton duel Yunxiao, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Tersesat, mereka berdua menghilang dalam sekejap, membawa serta awan debu. Apa, Li Yunxiao, Raja Ras Laut, huala, berita itu menyebar seperti api, dan seluruh jalan langsung kosong, tidak ada satu orang pun yang tersisa, dan mereka sema lari jauh. Mulut Yunxiao terbuka lebar, dan dia tertegun sejenak, dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi begitu terkenal, selain itu, dia juga sangat penasaran dengan apa yang sedang terjadi, perusahaan perdagangan Tianyuan juga memiliki cabang di sini, jadi dia ingin tahu lebih banyak tentang Dingling, R. Seluruh kota Haiti tiba-tiba kosong dan berkumpul di selatan kota tempat perusahaan perdagangan Tianyuan berada, dua pria berdiri di tembok kota, aura mereka dingin dan mengeluarkan suara gemerisik tertiup angin. Kerumunan di bawah sangat ramai, dan mereka semua berteriak, bertarung. Lakukan, bawa kemuliaan bagi umat manusia. Bunuh binatang laut ini. Yunxiao masuk ke kerumunan dan melihat ke atas, tetapi dia merasa sedikit pusing. Pria di sebelah kiri memiliki ekspresi dingin dan sombong, dia memegang pedang di satu tangan dan tablet giok di tangan lainnya, dia melambaikan pedangnya dan menunjuk ke arah pria di seberangnya, Runxiang, kamu sudah dikalahkan olehku, aku menyelamatkan hidupmu terakhir kali, dan kamu masih berani datang dan mencari kematian. Pria di sebelah kanan mengenakan setelan perang berbentuk binatang buas yang tampak seperti naga namun bukan naga, penampilannya sangat aneh, dan trisula di tangannya perkasa dan kuat, dia berteriak, tidak sopan. Ruo Xiang adalah adik laki-laki saya, dan saya adalah kakak laki-lakinya, Ruo Long, hari ini, aku akan menghapus rasa malu dari si Raceku. Li Yunxiao, mendengus dingin, aku telah menekan saudaramu, bagaimana Anda bisa melarikan diri? Petik 2. Potong omong kosong, bunuh. Runlong berteriak keras, dan bola cahaya meledak dari tubuhnya, dia menyerbu ke depan dengan ganas, dan kejutan dari tekanan udara benar-benar menakut-nakuti lebih dari setengah penonton di bawah, mereka semua menjadi berhati-hati. Yunxiao terkejut, kedua pria di tembok kota keduanya memiliki basis kultivasi yang mulia bela diri, dan pertarungan mereka luar biasa. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari generasi muda nomor 1 dan penguasa ras laut. Saya sangat bersemangat, saya sebenarnya cukup beruntung untuk menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Li Yunxiao juga berteriak keras saat pedang di tangannya menebas seberkas cahaya panjang untuk menghadapi serangan itu, tablet alam ilahi, di tangan kanannya digunakan sebagai perisai untuk memblokir serangan lawan, keduanya langsung menjadi satu sama lain, dan semua jenis gerakan indah dilepaskan sepuasnya, itu menyilaukan mata. Di sebuah gedung tinggi di kejauhan, seorang pria berjubah putih berdiri tertiup angin, setelah melihat-lihat, dia mencibir, Saya benar-benar mengira itu adalah Li Yunxiao, dari mana kedua badut ini berasal. Petik 2. Di belakangnya, seorang lelaki tua berpakaian mewah memutar tasbih di tangannya dan bersandar di pagar, dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Lai Feng, jangan kaget, segala macam hal aneh terjadi di kota Haiti setiap hari, tidak heran. Pria berbaju putih itu adalah Lai Feng, setelah pertempuran yang menghancurkan bumi antara Yunxiao dan Runxiang, dia datang ke kota Haiti sebelum Yunxiao untuk beberapa urusan sekte. Yah, sayang sekali saya berada dalam pengasingan selama pertempuran antara Li Yunxiao dan Runxiang, jadi saya tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, sayang sekali. Beiming Lai Feng memiliki ekspresi kasihan di wajahnya saat dia menghela nafas,
saya harap saya akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan keduanya di masa depan, betapa indahnya itu. Hahaha, hahaha. Lelaki tua itu tertawa dan berkata, Tuan Muda Lai Feng adalah kepala dari 4 orang besar dari utara, jika dia berpartisipasi dalam pertarungan untuk festival pasangan, Li Yunxiao tidak akan memiliki kesempatan. Li Yunxiao itu baru saja mendapat tawar-menawar besar. Kamu menyanjungku, Tuan Kota Liao. Beiming Lai Feng berdebat, karena Yunxiao dikenal sebagai bintang baru nomor 1, dia pasti memiliki sesuatu yang luar biasa tentang dirinya, bahkan jika saya melawan keduanya, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Orang tua itu adalah penguasa kota-kota Haiti, Liao Yangbing. Dia tertawa dan berkata, Tuan Muda Li Feng, kamu terlalu rendah hati. Dikabarkan bahwa Yunxiao, seorang yang mulia bela diri bintang 6, dapat mengerahkan kekuatan bela diri tertinggi, tetapi ini jelas berlebihan. Tuan Muda Lai Feng, di sisi lain, adalah tertinggi bela diri sejati, dan tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengannya. Alasan mengapa kami begitu terkenal hanya karena kami mengalahkan ras laut dan mendapatkan kemuliaan untuk ras kami. Itu benar, Beiming Lai Feng mengangguk, tapi, dan Tian Yunxiao dihancurkan dalam pertempuran, dan yayasan Dao bela dirinya lumpuh, sayang sekali. Jenius yang tak terhitung jumlahnya bangkit setiap tahun, tetapi berapa banyak dari mereka yang bisa bertahan di akhir? Liao Yangbing tertawa, Yunxiao hanyalah salah satu dari puluhan juta meteor, tetapi berkat pertempuran di Kota Bulan Merah, dia setidaknya menjadi terkenal di seluruh dunia, dan dia bisa dianggap sebagai salah satu yang lebih beruntung. Hanya keberadaan jangka panjang seperti Tuan Muda Lai Feng yang akan menjadi pemimpin masa depan benua ini. Beiming Lai Feng terkekeh dan berkata, kamu terlalu baik, jangan bicarakan ini, mari kita lanjutkan dengan bisnis yang tepat. Baiklah, Tuan Muda, silakan masuk. Liao Yangbing memberi isyarat tangan, dan mereka berdua tersenyum satu sama lain dan memasuki paviliun. Pertempuran di menara kota masih berlangsung dengan cemerlang. Runlong menebas dengan garpu besarnya, dan Li Yunxiao mengangkat pedangnya untuk memblokirnya. Ledakan. Pedang itu patah dengan suara itu, dan Yunxiao sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia buru-buru meletakkan tablet alam ilahi di depannya, tetapi dia terlempar dengan keras dan menyelamatkan hidupnya. Haha, mari kita lihat bagaimana kamu akan bertahan hidup kali ini. Dengan cibiran di wajahnya, Ruolong berjalan menuju Li Yunxiao, dan mendengus, sekarang senjata tingkat mendalammu telah dihancurkan dan kamu telah terkena naga sejati Kuki, organ dalam dan meridianmu semuanya rusak, mari kita lihat bagaimana Anda bisa terus bertarung. Li Yunxiao menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya, kemudian, dia mengeluarkan pil obat dan menelannya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya ke udara, dan pedang cerah muncul di tangannya. Haha, tidak ada gunanya. Tidak ada obat di dunia ini yang dapat menyembuhkan luka-luka saya yang disebabkan oleh naga sejati Ki saya. Trisula Raja Samudra saya tak terhentikan, dan tidak ada senjata di dunia ini yang dapat memblokirnya. Runlong tertawa arogan saat dia menyerbu ke depan, mengangkat tombaknya dan menebas lagi. Li Yunxiao mendengus dingin dan berkata, menurutku tidak. Dia mengaktifkan pedang di telapak tangannya, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi sinar cahaya pedang. Ada total 9 lampu pedang, dan mereka menebas di udara saat dia berteriak, aku akan membiarkanmu mengalami teknik pedangku. 9 surga merangkul bulan. Ledakan. Trisula di tangan Ruolong benar-benar membentak suara itu, gelombang pedang Ki mengalir ke tubuhnya dan memotong baju perang aneh itu. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang, wajahnya dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan saat dia meraung tak percaya, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana luka Anda bisa pulih begitu cepat? Dan Trisula Raja Lautku, senjata paling yang dan pantang menyerah di dunia, bagaimana bisa patah? Pertanyaan bagus. Li Yunxiao berteriak, bagaimana kalian binatang laut bisa memahami dao alkimia umat manusia kita? Ramuan yang baru saja saya gunakan untuk menyembuhkan luka saya dibuat oleh 7 alkemis top dari perusahaan perdagangan Tianyuan. Setelah hampir 100 tahun penelitian, mereka akhirnya mengembalikan resep ramuan kuno dan membuatnya dengan bahan baku terbaik. Ini adalah ramuan tak tertandingi yang dapat menghidupkan kembali orang mati.
Dan pedang Tuan Musim Semi Naga Langit yang cerah di tangan saya adalah senjata ilahi yang tak tertandingi yang ditempa oleh 7 alkemis tingkat atas dengan memadukan lebih dari 3.000 jenis mineral dan menggunakan api tungku inti bumi, itu bisa menghancurkan apapun dengan pukulan. Tidak, aku tidak mau menerima ini. Ruo Lama memegang trisula yang rusak di tangannya, menatap ke langit, dan menghela nafas panjang. Dia memiliki tatapan sedih seperti pahlawan yang telah menemui ajalnya, dan berkata dengan putus asa, Li Yunxiao, ingat ini. Aku tidak kalah darimu, tetapi dari pil ilahi dan senjata tajam dari perusahaan perdagangan Tianyuan. Saya tidak mau menerima ini. Kamu akan mati, jadi tidak perlu mengatakan apa-apa. Li Yunxiao maju selangkah dan menebas dengan pedangnya, sinar pedang langsung mengenai Runlong, dan aliran darah menyembur keluar, seluruh sosok Runlong dikirim terbang, berubah menjadi titik hitam di cakrawala sebelum menghilang. Li Yunxiao melihat ke arah di mana titik hitam itu menghilang, lalu berbalik menghadap ke laut dan berteriak dengan sikap sombong, selama aku, Li Yunxiao, ada di sini, kalian orang laut tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di benua itu. Suaranya menyebar jauh dan luas, dan seluruh kota Haiti bisa mendengarnya dengan jelas. Li Yunxiao berbalik dan tersenyum pada orang-orang di bawah kota. Dalam pekerjaan kami bertarung di luar setiap hari, kilatan dan kilatan pedang. Sejak saya menggunakan produk perusahaan perdagangan Tianyuan, saya telah hidup sesuai dengan kekuatan saya. Dengan itu, Li Yunxiao berbalik dan naik ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke langit sebelum menghilang. Hanya suara samar yang datang dari kejauhan. Aku datang dengan menginjak sinar bulan dan pergi oleh ombak yang jernih. Jangan tergila-gila padaku, aku hanya seorang legenda. Luar biasa, luar biasa. Saya tidak menyangka produk perusahaan perdagangan Tianyuan begitu kuat. Segera, ada orang-orang di kerumunan yang mulai berteriak seolah-olah mereka telah disuntik darah ayam. Jika kamu ingin meningkatkan seni bela dirimu, cepat atau lambat kamu harus menemukan Tianyuan. Perusahaan perdagangan Tianyuan memiliki satu set lengkap peralatan yang ditingkatkan, mereka akan dapat meningkatkan apapun yang tidak bisa mereka lakukan. Sejak saya mendapatkan produk dari perusahaan perdagangan Tianyuan, ibu tidak perlu khawatir saya dipukuli oleh orang lain. Saya ingin membeli. Seorang pria gemuk berteriak dan tiba-tiba bergegas ke toko terdekat dari perusahaan perdagangan Tianyuan. Segera, lautan orang masuk, sehingga bahkan tidak mungkin air mengalir. Jangan memaksa, berbaris dan perhatikan sopan santunmu. Adikmu, siapapun yang menyentuh otot pahaku, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Sial, jika ada orang lain yang mencoba menyodok pantatku, aku akan mulai membunuh. Yunxiao juga terjepit hingga batas di tengah kerumunan, dia mengambil langkah maju dan menghilang ke dalam kehampaan, hanya mengungkapkan dirinya ketika dia jauh dan tidak ada orang di sekitar. Dengan senyum masam, dia berkata pada dirinya sendiri, butuh waktu lama, ternyata perusahaan dagang Tianyuan sedang mengadakan promosi acara, tampaknya bisnis akan berkembang pesat selama beberapa hari, saya khawatir berita tentang Dingling harus ditunda, saya akan pergi ke perusahaan dagang lain untuk melihat-lihat. Aktivitas perusahaan perdagangan Tianyuan telah menarik hampir semua pelanggan, perusahaan perdagangan lainnya, besar dan kecil, menjadi sepi dan sepi, mata mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Ketika Yunxiao melangkah ke toko harta karun, dia mendengar percakapan di dalam. Penjaga toko, kita juga bisa melakukan iklan, perusahaan perdagangan Tianyuan melangkah terlalu jauh. Bermain, apa yang harus dia lakukan? Hanya mempekerjakan 2 suprim bela diri untuk tampil akan menghabiskan biaya puluhan miliar batu purba, markas sama sekali tidak menghargai kami, dan bahkan mempertahankan operasi normal adalah masalah. Maka kita bisa membayar sebagian dari keuntungan terlebih dahulu, selama pelanggan tertarik, cepat atau lambat kami akan mendapatkannya kembali. Bantal, apakah saya berani menyentuh keuntungannya? Saya tidak ingin hidup lagi. Selain itu, bahkan jika kehormatan bela diri diundang, tidak ada cara untuk mengadakan pertunjukan. Apakah kamu mendapatkan izin Yunxiao? Apakah dia memberimu otorisasi untuk bertindak di dalamnya? Apakah perusahaan dagang Tianyuan mengizinkannya? Cek, itu sebabnya aku bilang kamu babi. Siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa Dingling adalah wanita Yunxiao?
Perusahaan dagang Tianyuan cepat atau lambat akan menjadi milik Yun Xiao, jadi apakah dia perlu mengizinkannya? Jika kita melakukan hal yang sama, dan Yun Xiao datang kepada kita, dengan kekuatannya sebagai nomor satu di antara bintang-bintang yang sedang naik daun, dia bisa membunuh kita seperti ayam dan anjing. Akankah para petinggi berselisih dengan Yun Xiao untuk hidup kita? Kamu otak babi, pantas saja kamu masih seorang pekerja setelah bekerja begitu lama. Hehe, jika aku mengambil posisi penjaga toko, apa yang akan kamu lakukan? Tersesat, jangan membual dan menyanjung saya. Jika kami tidak dapat melakukan bisnis hari ini, Anda akan berkemas dan keluar. Menara 10.000 harta karun tidak membutuhkan sampah. Pemilik penginapan melampiaskan amarahnya dan melihat ke pasar pengadilan yang sepi. Dia memperkirakan tidak akan ada lagi bisnis dan pergi ke halaman belakang untuk tidur. Asisten toko mengutuk silsilah penjaga toko lebih dari 100 kali di dalam hatinya sementara dia terus meludah dan bergumam. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia bergegas keluar dari pintu, menarik Yun Xiao ke dalam dan berkata, "Apa yang ingin Anda beli, Tuan?" Yun Xiao menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Meskipun mereka menghirup udara yang sama, orang-orang biasa ini berasal dari dua dunia yang sama sekali berbeda. Apakah Anda memiliki bulan mutiara Laut Timur? Mutiara bulan dari Laut Timur. Asisten toko terkejut, dia melihat Yun Xiao dari atas ke bawah dan berkata, "Benda ini sangat langka, dan toko kami tidak memiliki stok. Jika Anda menginginkannya, Pak, Anda dapat meninggalkan informasi kontak Anda dan membayar deposit. Setelah kami mendapatkannya, kami akan segera memberitahu Anda." Yun Xiao agak kecewa, sambil mengerutkan kening, dia berkata, "Bahkan toko harta karun yang tak terhitung jumlahnya tidak memilikinya." Asisten toko menjelaskan, "Ada ribuan produk di Laut Timur, saya juga tahu tentang mutiara bulan ini, meskipun itu bukan hal yang berharga, itu adalah barang langka dan sangat sedikit orang yang tahu tentang keberadaannya. Saya membelinya belum lama ini, jadi saya memiliki kesan yang mendalam tentangnya." Mutiara dipindahkan ke tempat lain dan dibeli oleh orang lain. Melihat wajah Yun Xiao yang mengerutkan kening, asisten toko tertawa dan berkata, "Barang langka semacam ini sangat sulit diperoleh dalam waktu singkat, mungkin beberapa klan dan sekte besar memilikinya. Ini juga merupakan mutiara langka dari timur, yang disebut mutiara Tri Tiang kura-kura dan kerang. Ini sebening kristal, bulat, dan berwarna-warni, elegan dan murni. Hei, jangan pergi, Yingluo. Mutiara ini dapat membantu Anda menurunkan berat badan dan menjaga kecantikan Anda. Hei, jangan pergi, mutiara ini juga dapat meningkatkan yangmu, Yingluo." Yun Xiao sangat tidak mau menyerah, dia bertanya kepada satu demi satu kamar dagang, tetapi tidak ada yang memberinya jawaban. Saat dia berada di ujung kecerdasannya, papan nama kamar dagang tiba-tiba terlihat, membuat matanya berbinar. Serikat Pekerja Purple Cloud. Setelah kinerja perusahaan dagang Tianyuan, perusahaan dagang lainnya hampir sepi, namun, perusahaan perdagangan The Purple Cloud memiliki banyak orang yang masuk dan keluar, dan bisnisnya tampaknya tidak terpengaruh. "Halo, Pak, saya panduan penjualan nomor 3 dari Serikat Pekerja The Purple Cloud, apakah Anda di sini untuk membeli set Yuan Surgawi?" Petik 2. "Halo, Pak, kami dapat membeli set Yuan Surgawi atas nama Anda." "Hati-hati, tamu." Suara ramah keluar satu demi satu, dan Han Xuan yang cantik muncul di depan Mta Yun Xiao, dengan senyum di wajahnya, dia masuk secara alami. Pelanggan yang terhormat, apa yang ingin Anda beli?" Saya adalah set asal surga nomor 5, apakah Anda di sini untuk membeli?" Asisten toko. Dia melihat seorang gadis kecil yang pemalu menatapnya dengan gugup, tangannya menari dan merobek pakaiannya yang berbunga-bunga, dia sangat gugup, ada angka 5 tergantung di pinggangnya. Dia tidak menyadari bahwa dia telah salah bicara sama sekali, dia membacanya seolah-olah dia telah menghafalnya. "Kami dapat membeli set Yuan Surgawi untuk Anda selama Anda membayar tambahan 100 batu primordial kelas menengah. Jika Anda membutuhkannya, silakan mendaftar di sini." Tanpa menunggu jawaban, dia menarik Yun Xiao ke loket pendaftaran. Wanita yang bertanggung jawab atas pendaftaran mengangkat kepalanya dan berkata dengan heran, "Ayah, merah kecil, kamu baru saja menutup kesepakatan bisnis." "Luar biasa." Wanita itu mengacungkan jempol dan menatapnya dengan menyemangati. Xiao Hong tertawa bodoh dan berkata dengan gembira, "Hehe, terima kasih,
Saudari Min, saya akan bekerja keras. Xiao Hong mengepalkan tinjunya di depan dadanya, wajahnya penuh motivasi. Jiang Qianrong, penanggung jawab, mengangguk sopan pada Yun Xiao dan berkata, Tuan, nomor setelan apa yang ingin Anda pesan? Jika itu adalah model yang populer, kita harus menunggu pasokannya. Yun Xiao merasa sedikit pusing, dia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak dia memasuki ruangan. Apakah gadis kecil ini berpura-pura bodoh atau dia benar-benar bodoh? Dia melirik papan buletin di sekitarnya, dari pil obat hingga setelan perang, hampir ada segalanya. Jiang Qianrong menunjuk ke salah satu set dan berkata, ini adalah setelan dan pedang yang dikenakan Yun Xiao ketika dia bertarung Runlong, dan itu juga set paling populer untuk dijual saat ini. Kami telah menerima lebih dari 3.000 pesanan, dan kami tidak tahu berapa banyak lagi yang telah dijual oleh perusahaan perdagangan Tianyuan. Jika Anda memilih set ini, mungkin akan memakan waktu untuk sampai. Yun Xiao tercengang, pantas saja dia merasa bahwa mereka terlihat akrab. Mereka adalah orang-orang yang dikenakan oleh yang palsu selama pertunjukan komersial, dan ada deskripsi di sampingnya, mengatakan bahwa dia akan memberi mereka 3 pil pengumpul energi asal yang dapat menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan daging dari tulang, yang dibuat persis seperti resep pil kuno. Aku di sini bukan untuk membeli jas, kata Yun Xiao, apakah Anda memiliki bulan mutiara Laut Timur? Petik 2. Dia melihat bahwa semua orang sibuk dan tidak ingin membuang waktu Jiang Qianrong, jadi dia bertanya langsung. Jiang Qianrong tertegun sejenak, dia memandang Xiao Hong dan berkata, mutiara bulan dari Laut Timur. Sepertinya tidak ada hal seperti itu. Melihat bahwa dia tidak ingin membeli set itu, antusiasme Jiang Qianrong berkurang banyak, tetapi dia masih berkata dengan antusias, kamu bisa melihat hal-hal lain, Xiao Hong, tolong layani tamu ini. Ketika merah kecil mendengar bahwa dia tidak akan membeli setelan itu, dia segera menjadi cemas dan berkata, Cedir customer, bukankah Anda di sini untuk membeli jas? Mengapa kamu tiba-tiba berhenti membeli? Dia berusia sekitar 11 atau 12 tahun, dan wajahnya memerah ketika dia cemas. Ini adalah kesepakatan bisnis pertamanya, bagaimana bisa hancur? Yun Xiao tahu bahwa dia tidak berpura-pura bodoh, jadi ini pasti pertama kalinya dia bekerja sebagai pemandu belanja, dan ketabahan mentalnya tidak cukup baik. Dia menghela nafas dan berkata, gadis kecil, aku tidak pernah mengatakan aku ingin membeli apapun darimu. Ini, jika kamu tidak membeli, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Hong bertanya, malu. Yun Xiao merasa agak sulit untuk berdebat dengan gadis kecil itu. Saat dia hendak pergi, sekelompok besar orang tiba-tiba mengalir masuk dari luar pintu. Mereka semua memiliki ekspresi tidak ramah di wajah mereka, dan energi primordial mereka berfluktuasi keluar dari tubuh mereka, menunjukkan bahwa mereka semua kuat. Aura mengancam dari orang-orang ini segera membuat takut para pramuniaga ke samping, dan semua bisnis segera terganggu. Ada apa dengan larianmu? Sebagai penanggung jawab meja depan, Jiang Qianrong segera menyadari ada yang tidak beres. Dia dengan cepat mengeluarkan jimat giok dan mematahkannya. Itu adalah sinyal komunikasi. Meskipun serikat pekerja The Purple Cloud kecil, itu masih merupakan kekuatan yang kuat dengan penjaganya sendiri yang kuat. Jika tidak, itu tidak akan bisa memantapkan dirinya di kota Haiti. Ada apa? Aku akan bertanya kepada kalian. Seorang pria berjalan keluar dari sekelompok orang jahat dengan ekspresi dingin, dengan lambaian tangannya. Kerumunan segera berpisah, dua pria kekar membawa tandu dan berjalan ke satu sisi tanah. Pria di tandu memiliki wajah biru dan busa putih di mulutnya, dia sudah mati untuk waktu yang lama. Yu Cheng Suang, ini kamu. Jiang Qianrong segera mengenali pria di depannya, dia adalah pemimpin tim hunter yang terkenal di kota Haiti. Kota Haiti mengumpulkan sejumlah besar seniman bela diri yang menganggur, yang mengandalkan berburu binatang laut dan memancing semua jenis harta karun bawah air sebagai profesi mereka untuk ditukar dengan sumber daya kultivasi. Saat mereka berkembang, mereka secara alami membentuk kelompok mereka sendiri. Yu Cheng Suang adalah bos dari salah satu grup yang lebih terkenal. Matanya terbakar amarah saat dia menunjuk orang mati di tanah dan mengucapkan kata demi kata dengan gigi terkatup, serikat pekerja awan ungu menjual ramuan palsu dan membunuh saudaraku. Apa? Kalimat ini seperti tepuk tangan guntur tiba-tiba di tanah, meledakkan semua orang. Mereka semua terkejut.
Jiang Qianrong segera memahami parahnya situasi dan berkata dengan tenang, Yu Cheng Suang, tolong perhatikan kata-kata dan tindakanmu. Anda mencoba menjebak Serikat Pekerja The Purple Cloud bahkan sebelum kami menemukan kebenarannya, apakah Anda pikir kami pendorong? Serikat Pekerja Purple Cloud telah ada selama bertahun-tahun, kapan mereka pernah menjual pil palsu? Hanya kalian yang tahu jika kamu telah menjual obat palsu. Jika tidak ada masalah, lalu bagaimana dengan kehidupan kakakku? Yu Cheng Suang mendengus dingin dan mengulurkan tangannya, dia segera meraih seorang pramuniaga terdekat dan menekannya, dia berkata dengan marah, lihat dengan jelas, di mana kehidupan kakakku. Pramuniaga itu belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dia sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya dan menangis, tubuhnya gemetar. Yu Cheng Suang, biarkan dia pergi. Jiang Qianrong sangat marah. Yu Cheng Suang mendengus dingin, masih memegang asisten penjualan seperti dia sedang memegang ayam kecil, dia berkata dengan dingin, aku hanya ingin kamu melihat dengan jelas bahwa nyawa kakakku hilang karena kamu. Lepaskan saudari Lian, kamu orang jahat, kamu membuat saudari Lian menangis. Suara lembut Xiao Hong terdengar, dia berlari ke depan dan dengan paksa menarik tangan Yu Cheng Suang, mencoba menyelamatkan asisten toko. Semua orang tercengang saat mereka melihat pemandangan konyol ini, seorang gadis kecil biasa sedang merebut Pixiu dari kehormatan bela diri. Tersesat, Yu Cheng Suang berteriak dengan marah dan menggelengkan lengannya sedikit, mengirim Xiao Hong terbang, pada saat yang sama, dia juga membuang pramuniaga itu dan mencibir, hari ini, tidak peduli bagaimana kamu berdalih atau mencoba membersihkan namamu, kamu harus membayar nyawa saudaraku. Bayar nyawa kakakku. Semua orang berteriak serempak dengan aura seperti gunung, mengguncang seluruh kamar dagang, kebencian yang mereka rasakan sama sekali tidak palsu, dan semua pembeli mulai mendiskusikannya. Ekspresi Jiang Qianrong menjadi sangat jelek, pihak lain jelas telah datang dengan persiapan, jika masalah menjual pil palsu dan membunuh orang dikonfirmasi, itu akan menjadi pukulan destruktif bagi kamar dagang, dia tiba-tiba panik. Tidak sopan. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar, para pembudidaya yang kuat dari kamar dagang awan ungu bergegas keluar dari segala arah dan berdiri menentang orang-orang Ni, seorang lelaki tua dengan tongkat di tangannya menekan semua orang dengan auranya yang mengesankan. Yun Xiao memandang lelaki tua itu, dia hanya seorang yang mulia bela diri bintang 5, tetapi selain Yu Cheng Suang, yang merupakan yang mulia bela diri bintang 3, sisanya memiliki kekuatan yang terbatas, jadi mereka lebih dari cukup untuk menghadapinya. Paman Wu, tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu tidak bisa membiarkan kakakku mati. Yu Cheng Suang berkata dengan kesedihan dan kemarahan, keadilan langit dan bumi ada di hati orang-orang, sekarang begitu banyak orang yang hadir, mungkinkah Anda ingin menggunakan kekerasan untuk menghancurkan keadilan? Paman Wu dulunya adalah pemburu terkenal di kota Tianhai, namun, dia semakin tua dan tidak ada harapan baginya untuk menerobos ke alam bela diri tertinggi, lambat laun, dia bosan dengan kehidupan petualangan setiap hari, dia dipekerjakan oleh Serikat Pekerja The Purple Cloud dengan harga tinggi sebagai pelindung yang lebih tua. Paman Wu melirik orang-orang yang marah ini, dia tahu mereka semua, sebenarnya, mereka semua adalah juniornya, beberapa dari mereka kurang lebih telah menerima perawatannya. Dia melihat sekeliling ke kerumunan dan berkata, saya mengerti perasaan semua orang, tapi pikirkanlah, sudah berapa lama Serikat Pekerja The Purple Cloud didirikan? Pernahkah Anda melihat seseorang menjual pil palsu? Jika ada, apakah itu hanya dijual kepada Anda? Dan apa tujuan mereka menjual pil palsu? Untuk mendapatkan lebih banyak uang. Jika Serikat Pekerja Awan Ungu adalah organisasi yang bodoh, apakah itu masih berdiri sekarang? Nada suara Paman Wu tiba-tiba menjadi tegas, langsung berbicara ke hati semua orang, segera, semua orang merasa bahwa ini memang masalahnya, menjual pil palsu terlalu tidak masuk akal. Yu Cheng Suang melihat suasananya tidak benar dan segera berkata, kata-kata Paman Wu bukannya tidak masuk akal, kami telah memikirkan semua ini, namun, saudara laki-laki saya memang diracuni sampai mati setelah meminum pil Serikat Pekerja Awan Ungu Anda. Saudara-saudara di belakangku semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya tidak meragukan kredibilitas kamar dagang awan ungu, ada kemungkinan bahwa seorang alkemis ceroboh saat memurnikan pil, atau seorang asisten toko diam-diam menjual yang palsu untuk mendapatkan keuntungan kecil.
Tapi meski begitu, Serikat Pekerja Purple Cloud tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Ketika semua orang mendengar ini, itu memang masuk akal, lagi pula, ketika kamar dagang berkembang, apapun bisa terjadi, bahkan toko harta karun yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menjamin bahwa setiap tautan akurat. Paman Wu juga tercengang, dia tidak bisa menjamin bahwa ramuan palsu itu bukan dari Serikat Pekerja The Purple Cloud. Karena tidak ada yang yakin tentang masalah ini, kita harus menyelidikinya dengan jelas. Kami akan membersihkan nama Serikat Pekerja The Purple Cloud dan mencari keadilan bagi orang mati. Jantung Yun Xiao berdetak kencang ketika dia mendengar suara keperakan dan merdu. Dia terkejut bahwa dia juga berada di kota Haiti. Sosok ungu itu melayang, memberikan perasaan mewah dan elegan, menyebabkan semua orang tercengang. Presiden Han Xuan, Jiang Qianrong buru-buru maju untuk menyambutnya. Wanita yang masuk adalah Han Xuan. Dia memiliki temperamen yang lebih mulia dan mantap daripada yang dia miliki hari itu, dan wajahnya tidak memiliki kecemasan yang dia miliki hari itu. Tampaknya kesulitan kamar dagang awan ungu telah diatasi. Ada terlalu banyak orang di toko, jadi Han Xuan tidak memperhatikan Yun Xiao. Sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya pada Yu Cheng Xuang dan berkata dengan dingin, "Karena kita telah memperjelas, kita harus mencari tahu kebenaran dan memberi semua orang penjelasan. Lagi pula, tidak jarang orang-orang dari perdagangan yang sama menggunakan cara tercela untuk saling menyerang. Maksudmu aku menggunakan nyawa kakakku untuk menipumu?" Yu Cheng Xuang berkata dengan marah, "Sebagai presiden kamar dagang besar, apakah pantas bagimu untuk berbicara begitu tidak bertanggung jawab?" Han Xuan berkata dengan tenang, "Saya hanya mencantumkan kemungkinan, seperti yang Anda daftarkan. Yang terpenting sekarang adalah mencari tahu kebenaran, bukan membuat tuduhan yang tidak bertanggung jawab." Yu Cheng Xuang mencibir, "Yang benar adalah setelah saudaraku meminum pil yang kamu beli di sini, dia meninggal karena racun." Han Xuan memandang orang mati di tanah. Dia memang sekarat karena racun. Dia berkata, "Di mana pil yang kamu beli? Jangan bilang kamu hanya membeli satu, itu sudah hilang." Yu Cheng Xuang mengeluarkan sebuah kotak dan melemparkannya. Dengan dingin mendengus, "Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Ini adalah 18 pil pendispersi stasis darah kelas 6 yang saya beli dari Anda sebelum saya pergi ke laut untuk berburu. Ada 17 yang tersisa sekarang, lihat sendiri." Han Xuan membuka kotak itu dan melihat-lihat. Dia mengerutkan kening. Pil pendispersi stasis darah memang merupakan produk dari kamar dagang awan ungu, dan itu disempurnakan sesuai dengan formula pil yang diberikan Yun Xiao padanya. Itu memiliki efek yang sangat baik, dan merupakan salah satu pil utama yang saat ini mereka jual. Setelah konfirmasi, hati Han Xuan juga menghela nafas lega. Pil pendispersi stasis darah ini sudah lama keluar, dan respon pasar selalu baik. Tanpa masalah, dapat dilihat bahwa kejadian ini bukan disebabkan oleh pil itu sendiri, tetapi karena alasan lain. Dia menyerahkan kotak itu kepada Jiang Qianrong dan berkata, "Periksa catatan pengiriman, dan kemudian temukan alkemis untuk memverifikasi 17 pil ini." Jiang Qianrong segera memberi perintah. Seluruh toko sunyi, tidak ada yang mengeluarkan suara, dan mereka hanya menonton dengan tenang. Segera, buku rekening ditemukan. Barang-barang itu memang dari Serikat Pekerja The Purple Cloud. Seorang alkemis yang gemetar juga diundang ke depan toko. Yun Xiao menatapnya dan menemukan bahwa The Alchemist kebetulan memiliki basis kultivasi tingkat 6, dan dia tampaknya sangat dihormati. "Penatua Gao, tolong verifikasi pil pendispersi stasis darah ini," kata Han Xuan. Penatua Gao mengangguk. Dia mengeluarkan satu dari kotak dan meletakkannya di tangannya. Dia segera membungkusnya dengan kekuatan jiwa dan mulai menganalisisnya dengan hati-hati. Dari waktu ke waktu, cahaya akan berkedip dari pil, menganalisis komposisinya. Ekspresi Yu Cheng Xuang juga sangat serius. Dia menatap pil tanpa berkedip, seolah-olah dia sangat gugup. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, tubuh Penatua Gao sedikit gemetar. Jelas bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Dia menyeka keringat dari dahinya dan mengembalikan ramuan itu. "Nyonya Han Xuan, Presiden Qianrong, bahan-bahan dalam pil pendispersi stasis darah ini persis sama dengan pil pendispersi stasis darah yang kami produksi, tidak ada masalah." "Hahaha, mari kita lihat bagaimana Anda akan menjelaskan ini." Yu Cheng Xuang tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bahkan alkemis Anda sendiri telah mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan pil, tapi kamu telah membunuh saudaraku."
Ini berarti bahwa pil pendispersi stasis darah itu sendiri mengandung cacat besar. Ini akan menghasilkan racun yang mematikan. Kerumunan juga gempar dan mulai berdiskusi satu demi satu, terutama mereka yang telah membeli pil pendispersi stasis darah. Satu persatu, mereka mulai membuat keributan tentang meminta pengembalian dana. Ekspresi Han Xuan juga agak tidak sedap dipandang. Dia memerintahkan seseorang untuk membawa seekor anjing dan memberinya pil obat di tempat. Anjing itu masih hidup dan menendang pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, ia jatuh ke tanah dan mati sambil berbusa di mulutnya. Wajahnya biru, dan tubuhnya kaku, persis sama dengan orang mati. Memang beracun. Beberapa pelanggan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Segala macam kecurigaan muncul, dan orang-orang dari serikat pekerja The Purple Cloud menjadi pucat. Penatua Gao terbatuk keras. Dia memahami tingkat keparahan masalah ini dan berkata dengan suara gemetar, "Kekuatanku terbatas, dan energiku semakin buruk setiap tahun. Terlalu sulit bagi saya untuk menganalisis pil tingkat 6 ini, Nyonya Luan Xuan. Sebaiknya Anda pergi ke perusahaan perdagangan Tianyuan dan meminta alkemis yang hebat untuk mengidentifikasinya." Tidak ada gunanya bahkan jika kita mengundang alkemis tingkat 9. Perusahaan perdagangan Purple Cloud adalah orang yang membagikan pil, dan tidak ada yang berubah. Bahkan anjing itu diracuni sampai mati setelah memakannya, dan kamu masih ingin melalaikan tanggung jawab. Wajah Yu Chengsuang penuh dengan kebanggaan, dan dia bahkan tidak memiliki kesedihan dan kemarahan atas kematian saudaranya. Penatua Gao juga mengakui bahwa tubuhnya semakin buruk, kata Han Xuan dengan tenang, sangat sulit untuk menilai pil obat tingkat 6, selain itu, bahkan jika Penatua Gao mengidentifikasi perbedaan antara pil ini dan pil pendispersi stasis darah dari serikat pekerja The Purple Cloud, apakah Anda akan melepaskannya? Bukankah lebih adil untuk menemukan alkemis dari kamar dagang pihak ketiga? Yu Chengsuang mencibir, aku tahu kalian akan bermain trik. Siapa yang tidak tahu bahwa perusahaan perdagangan Tianyuan adalah pendukung Anda? Bisakah Anda menjamin keadilan? Tidak apa-apa mengundang pihak ketiga, dan saya sudah memikirkannya untuk Anda. Saya sudah mengirim seseorang untuk mengundang Tuan Sideyuan. Mari kita lihat apa lagi yang harus Anda katakan ketika hasil penilaian Tuan Sideyuan keluar. Semua orang dari serikat pekerja The Purple Cloud tercengang, seolah-olah mereka telah mencium bau konspirasi. Tuan Sideyuan adalah seorang alkemis tingkat 8 yang disewa oleh Tuan Kota Lord Mansion. Biasanya, tidak mudah bahkan bagi kepala kamar dagang utama untuk bertemu dengannya, apalagi pemimpin pemburu seperti Yu Chengsuang. Jadi, mengapa dia datang ke kamar dagang awan ungu untuk menguji pil untuk masalah sepele seperti itu? Namun, dengan status Sideyuan, jika dia membuat penilaian, itu hampir menjadi akhir dari kasus ini, karena hanya ada 3 alkemis tingkat 8 di kota Haiti, dan 2 di antaranya berada di kamar dagang lain, yang merupakan pesaing dengan kamar dagang awan ungu, tidak mungkin mengundang mereka. Ekspresi Han Xuan menjadi lebih serius dari sebelumnya. Dia yakin bahwa ini adalah konspirasi, dan itu semakin besar. Mencoba melahap kamar dagangnya sedikit demi sedikit, meskipun dia tahu itu, dia tidak bisa berjuang dan dilahap. Dia di sini, tuannya ada di sini. Saat semua orang terkejut, sebuah suara datang dari luar pintu. Sebuah kereta yang indah dan mewah berhenti di depan serikat pekerja The Purple Cloud. Itu adalah kereta kelas tertinggi di rumah tuan kota. Hanya ada 2 dari mereka di seluruh kota Haiti. Satu dimiliki oleh kota penguasa kota Haiti, dan yang lainnya dimiliki oleh Sideyuan, seorang alkemis hebat tingkat 8. Ini memang kereta tuan, aku pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa bahkan Tuan Sideyuan akan diundang. Saya telah berada di kota Haiti selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat wajah tuannya. Hari ini, saya akhirnya bisa mencicipi obat saya sendiri. Dengan Tuan Sideyuan yang memimpin masalah ini, kebenaran akan segera terungkap. Di bawah diskusi lembut kerumunan, 2 pelayan cantik berpakaian indah berjalan keluar dari gerbong. Mereka berdua dengan hati-hati membantu seorang lelaki tua dengan rambut putih yang menggantung ke bahunya. Semua orang sangat kecewa, terlepas dari kulitnya yang kemerahan. Dia terlihat tidak berbeda dari orang tua biasa. Dia tidak seanggun yang dibayangkan semua orang. Meskipun kota Haiti adalah kota komersial besar di wilayah timur, kota itu terletak di pantai Laut Timur, jauh dari pegunungan dan sungai spiritual di tengah wilayah timur. Langit dan bumi sangat tipis,
sehingga hanya sedikit guru yang mau datang ke sini. Oleh karena itu, orang-orang yang bisa dipekerjakan hanyalah beberapa orang tua yang tidak memiliki harapan untuk berkultivasi. Tuan, Anda akhirnya di sini. Saya harap Anda dapat membantu saudara laki-laki saya. Yu Chengsuang buru-buru maju untuk menyambutnya. Dia dengan hati-hati membantu si Deyuan seolah-olah dia adalah ayahnya sendiri. Han Xuan tahu bahwa situasinya tidak baik, tetapi dia tetap harus sopan dan menyapanya dengan sopan. Si Deyuan juga menjawab dengan lembut, namun, ketika dia melihat Han Xuan, matanya yang keruh bersinar dengan secercah cahaya. Dia berkata perlahan, ternyata kepala serikat pekerja The Purple Cloud ada di sini. Saya tidak sopan. Kamu terlalu baik, Grandmaster, jawab Han Xuan sambil tersenyum. Itu semua adalah kesalahan serikat pekerja Purple Cloud karena tidak kompeten. Ini masalah kecil sehingga Anda harus datang sendiri. Aku benar-benar gelisah, tapi aku juga tersentuh oleh semangatmu yang baik untuk membantu orang lain. Kata-katanya segera menyebabkan banyak orang mengerutkan kening, seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu. Mengingat status si Deyuan, dia seharusnya tidak diundang begitu saja. Mungkinkah ada masalah? Bersambung.